Mari kita awali dalam doa. Kita akan berdoa, saudara. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami kembali boleh belajar, dan kami yakini semua ini adalah berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Riani agar melaluinya juga kami boleh diberkati lebih jauh lagi, dan kami telah melewati beberapa sesi. Kalau kami sampai di tempat ini, di sesi ini, kami mau percaya Tuhan sedang berperkara untuk membentuk kami menjadi orang tua yang berdampak. Kami serahkan Pendeta Riani, melaluinya kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk diberkati. Dalam Kristus, amin. Karyani, langsung ya Karyani. Mute. Oke. Ya, selamat sore kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah on? Supaya saya tahu, saya nanti nggak ngomong sendirian. Ya, untuk kita tahu on apa enggaknya, memang perlu kita ngobrol gitu ya kakak-kakak. Ini semakin lama semakin banyak yang sibuk. Semoga masih semangat yang ada di sini, karena belajar itu selalu menyenangkan kalau memang apa yang kita pelajari relevan dengan kita gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari sih selama ini, saya mau nge-review kakak-kakak nih yang ada di sini. Jadi kira-kira apa sih yang sudah dipelajari selama ini? Silakan, mungkin nggak usah bisa kakak-kakak ngobrol sama saya apa yang sudah dipelajari selama ini. Saya mau mengingatkan kakak-kakak selama ini apa aja sih yang udah kita review bersama gitu, supaya kakak-kakak juga bisa sambil ingat-ingat, oh iya yang ini aku ingat, yang ini aku lupa, nggak apa-apa ya. Oke, aku boleh minta izin share screen, Kak Hendra. Oke. Jadi yang akan saya share adalah ini Kak, ini ada kakak, ada berapa ya? Ada 10 ya? Wah, udah banyak. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari di sesi 1 mengenai bahasa cinta. Oke, kakak-kakak apakah sudah tahu bahasa cinta anak-anaknya? Atau bahasa cinta diri kita sendiri dulu? Silahkan. Kak Aichin, gimana Kak? Bahasa cinta diri sendiri dan anak gimana? Oh, kalau saya bahasa cintanya dengan kata-kata, Kak. Jadi kalau orang berkata-kata lembut, rasanya tuh dingin gitu. Oh, dingin, damai gitu, kayaknya begitu. Kalau anak saya dua. Yang pertama itu sentuhan. Yang kedua sama seperti saya dengan kata-kata. Jadi kalau dia kayak misalnya saya berkata nada saya agak tinggi gitu, dia langsung diam, nggak ngomong apa-apa. Cuman dia setelah saya duduk santai gitu, dia bilang sama saya, Ma, tadi kok ngomongnya kayak gitu, nadanya kok tinggi ya. Jadi adik ini merasa Mama marah sama adik. Saya bilang, oh maaf, Mama minta maaf kalau seandainya kata-kata Mama tadi tinggi nadanya. Jadi dia tuh sekarang sudah bisa mengungkapkan begitu ya Kak, setelah saya mempelajari. Oke, mempelajari bahasa cinta, Kak Aichin bisa tahu jadi anaknya suka apa, love language-nya apa, keren banget. Ya, apalagi kalau kita tahu kita apa dan kita lemah di mana. Jadi setiap kita tuh nggak bisa kuat dari 5 bahasa cinta itu sendiri. Jadi, oh ya, mereka juga perlu loh melihat papa mamahnya menunjukkan bahasa cinta sesuai dengan bahasa cinta mereka. Jadi kayak anak saya, dia sebetulnya kalau dia nggak bete, dia lebih suka physical touch. Nah, kalau dia physical touch, dia pengen juga loh ngelihat bagaimana papa mamahnya tuh saling sayang. Saling sayang nggak identik dengan nafsu seks ya. Jadi hati-hati dengan menunjukkan bahasa cinta melalui sentuhan. Kadang ada yang anak-anak tuh
sampai sama orang tuanya dicium bibirnya gitu kan ya. Nah itu bukan seperti itu bahasa cinta gitu. Jadi bahasa cinta itu kelembutan, merasa bapak yang penuh kasih, sehingga ada respect antara bapak dan anak tanpa merasa bahwa ada hierarki gitu ya. Thank you Kak. Kak Dita Gracia, apa yang dipelajari Kak dari bahasa perasaan Kak? Jadi dalam bahasa cinta ada bahasa perasaan nih Kak. Apakah Kakak masih ingat Kak Dita? Kak Dita Gracia. Halo Ibu. Kak, gimana? Bahasa perasaan ya Bu? Apakah yang didapat dari perasaan, apakah pernah menggunakannya dalam sehari-hari? Silakan. Bahasa perasaan itu kan bagaimana kita tahu, oh perasaan dia lagi kesel nih. Nah itu gimana sih cara makainya? Bisa nggak di dalam keseharian Kak? Sudah mulai ini sih Bu, sudah mulai belajar menerapkan, tapi memang masih agak-agak susah sih. Nah saya itu kadang ngeliat kayak anak saya itu kan nggak bisa dikasih, maksudnya bukan, dia tuh kalau dikritik sedikit atau kalau dikasih tahu sedikit padahal hanya dengan nada yang datar gitu ya, kita nggak marah gitu, dia udah langsung manyun gitu. Ya, jadi manyunnya itu perlu dicari tahu dia kenapa perasaannya. Apakah pernah dapetin Kak? Ya dia tuh kayaknya nggak suka kalau dikritik gitu. Jadi nggak dikritik, nggak suka kalau dikasih tahu gitu. Jadi ya gitu, kalau pokoknya kalau langsung dikasih tahu dikit langsung manyun, terus suaranya juga langsung berubah gitu. Oke. Jadi suaranya berubah, manyun, tapi Kakak belum tahu nama perasaannya apa ya? Apa ya Bu? Kayaknya dia ya, sempat nanya. Nanti perlu nanya Kak kalau di bahasa perasaan. Jadi Kakak tanya, perasaan kamu, mama ngomong kayak gitu, kamu kesel atau kamu marah? Atau ya jadi dua dulu gitu. Oke, kalau dia diam aja, oh berarti bukan itu kali ya. Kamu malu mami kritik seperti itu di depan orang banyak. Nah kita perlu aware nih, apa sih kira-kira perasaan dia kalau dia manyun gitu. Karena kita nggak bisa nebak-nebak Kak. Yang kita perlu tahu adalah langsung dari mulut dan hati dia. Oh aku nggak sukanya namanya apa. Nah itu melatih anak untuk mengetahui nama dari perasaan dia. Gitu. Itu penting banget. Nanti coba ditanyakan. Nanti dimulai dari ketika kita terganggu dengan perilaku dia, maka kita kan mulai ngoceh-ngoceh tuh. Nah, kita mulai dengan bahasa perasaan kita. Aduh, mamiku kecewa ya. Mami udah bilang seperti ini, kamu nggak lakukan gitu. Nah, itu kita mulai dengan dengan bahasa perasaan pertamanya. Jadi, saya ditambah nama dari perasaan saya. Sehingga anak belajar dari kita, Kak. Tapi saya tuh udah pernah coba. Jadi saya pernah gitu, maksudnya ngomong, mama tuh nggak suka deh karena kamu tuh begini-begini nih. Maksudnya itu saya jelasin, padahal mama itu begitu kan supaya kamu begini gitu. Nah, terus dia bisa tuh terima. Terus besoknya dia lakukan. Jadi terus dia kayak konfirmasi, iya ya mama, ternyata kalau aku begini-begini tuh bener yang mama bilang gitu. Terus saya ngerasa oh ya udah bisa nih dikasih tahu. Dan besoknya dia ulangin lagi. Ya nggak apa-apa karena kan memang kadang-kadang sesuatu mesti menjadi habit kan Kak. Ya, betul. Apalagi Kak kalau dia memang tidak suka melakukannya. Dia kan melakukan karena disuruh. Betul. Tapi kan belum tentu dia setuju dan suka. Misalnya seperti anak saya disuruh mandi jam 5 sore itu dia nggak suka Kak. Nah disuruh mandi jam 6 juga nggak suka. Seringkali dia mandi nanti jam 11 malam gitu kan. Nah, sampai pada satu titik kesadaran. Kita parenting ini perlu sampai titik anak sadar. Nah, anak sadar itu nggak bisa dibilangin. Bisanya ditungguin sampai dia sadar. Lalu diceritain. Jadi diceritain pakai alasan gitu ya. Terus misalnya salah satunya dek kalau misalnya kita nggak bersih kan nanti tempat tidur kita kotor, terus emang nggak kelihatan germnya gini. Nah dia jadi mandi sendiri tuh akhirnya, nggak disuruh juga mandi dia, karena dia tahu dia punya kebutuhan mandi. Nah ingat kalau dia melakukan sesuatu perlu sampai titik dia merasa butuh.
nggak bisa disuruh. Nah, ini seninya parenting kita nanti yang perlu kita pelajari lebih lanjut kalau kakak-kakak bersedia belajar terus, gitu ya. Begitu Kak Dita? Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang ada Kak Ivana. Kak Ivana, ada sesi 2 nih ya. Kita lagi nge-review satu persatu supaya kita ingat. Soalnya 5 ini penting nih buat kita semua. Sesi 2 ini pendidikan non postkolonial. Apa yang Kak Dita, Kak siapa tadi? Saya manggil. Dita, benar. Kak siapa Kak? Kak Dita, benar. Udah, Kak Dita, bahasa perasaan. bahasa perasaan. Ya tadi aku panggil Kak siapa ya tadi? Kak Aicin udah. Ivana, Kak Ria. Ivana tadi. Kak Ivana hilang ya? Ada Kak Ivana ada. Kak Ivana. Jadi Kak Ivana dari pendidikan non postkolonial paling ingat kata kuncinya apa? Pendidikan non postkolonial yang nyangkut aja di pikiran. Apa ya nih pendidikan non postkolonial? Yang nyangkut satu kata apa Kak? Kata kunci dari non postkolonial? Cara mendidik ya, Bu. Seperti apa caranya, Kak? Jadi zaman dulu itu yang keras, diktator, terus guru nggak ada yang salah, murid yang harus nurut. Oh, oke. Thank you banget, Kak. Iya, Kak Ivana itu. Kak Elsa, apa yang Kak Elsa ingat dari kata kunci non postcolonial education atau pendidikan non postkolonial? Sama Kak, cara mendidik anak. Ada yang helikopter, apalagi sersan, lalu pantai, konsultan, seperti itu Kak. Ya. Sekarang masih kebiasaan di mana tuh Kak posisinya? Posisi masih kadang masih sersan Kak. Wah, masih digalakin anaknya ya? Kadang masih sersan, lalu kadang sudah di pantai gitu. Oke. Untuk menuju ke konsultannya masih agak berat ya Kak ya? Sebenarnya apakah tergantung usia anaknya ya Kak? Kalau anak sih masih SD kelas 2. Jadi gimana ya kalau konsultan ya? Ya, nanti kita memang belum masuk ke dalam pendidikan konsultan nih, pendidikan parenting konsultan. Jadi sebetulnya nanti kalau Kak Hendra terinspirasi lagi, kita bikin lagi, mungkin dua aja kali ya, dua sesi Kak Hendra. Jadi kita pelajari, oh konsultan tuh kayak gini, sebab cirinya banyak sekali. Nah kalau kita mau, kita berlatih sambil tahu prinsipnya seperti apa gitu. Jadi ini kan prinsip awalnya nih, kita nggak mau otoriter, kita sadar dulu nih, aduh gue terlalu otoriter dia, gue menyakiti hati anak nih, aku membuat anak merasa hari ini saya khotbah bicara tentang hak anak, ada 10 hak anak katanya. Salah satu 3 dari 10 itu adalah 1 anak itu berhak bahagia katanya. Jadi kalau kita nggak bikin anak bahagia setiap hari kita marahin, itu kita sudah melanggar itu loh Undang-Undang Negara tahun 36 di tahun 90 berapa tuh 97 atau 96 gitu ya. Kita sudah melanggar peraturan pemerintah untuk membuat anak bahagia. Yang kedua, hak anak adalah anak berhak memilih tempat rekreasinya bersama-sama dengan orang tua. Jadi nggak boleh tiba-tiba, ayo kita pergi sekarang, rekreasi gitu, nggak boleh. Terus yang ketiga, anak berhak tidak didiskriminasi atau dibedakan. Nah, jadi dari hak anak itu aja kita, at least kita tahu kan, oh ya kita tuh nggak boleh kayak gini ya ternyata sama anak nih. Terus anak tuh kayaknya perlu diginiin ya. Ini baru iklan Kak, iklan. Semoga Kak Elsa nanti punya inspirasi untuk wah kayaknya saya perlu pindah nih supaya anak saya nggak bete, nggak stres gitu ya sebagai anak gitu ya Kak Elsa. Ya, Silakan Kak. kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak dimasukin ke chat aja sehingga kita bisa diskusiin dan jadi hidup gitu diskusi kita. Ya, thank you. Ya. Kak Lisa, untuk kata kunci postkolonial apa nih Kak yang Kak Lisa ingat dari pelajaran sesi 2? Posisi pokoknya kita harus memberikan
kebebasan. Kebebasan untuk pada anak, untuk berpikir, mengambil keputusan yang kalau begini jadinya begitu, kalau begitu jadinya begini gitu. Jadi pilihan. Ya, pilihan yang tidak sebebas-bebasnya, tapi yang terbatas ya Kak ya. Iya. Jadi saya sebut angka 2 aja untuk membuktikan bahwa ini bukan parenting bebas, tetapi parenting dengan pilihan yang terbatas. Tapi anak-anak belajar berpikir. Tujuannya supaya anak bertanggung jawab terhadap keputusan dan pilihannya, sehingga akhirnya mereka enggak ikut-ikutan dari orang tuanya saja, gitu ya. Iya. Oke Kak, thank you banget. Pada dasarnya dari sesi pertama sampai yang kemarin itu sebenarnya saya yang merubah keadaan, bukan anak dulu. Nah, karena kalau saya paksakan ke anak, kalau saya tidak berubah kan jadinya saya jadi bingung arahnya kemana. Keren banget. Jadi memang saya yang berubah dulu, tapi posisi anak saat ini memang kalau dibilang berubah sedikit karena memang kan dari saya dulu. Iya, betul banget. Iya. Betul banget Kalisa. Jadi kita yang berubah supaya anak kita berubah gitu ya. Jadi perubahanku merubah mereka. Jadi benar banget, aku juga sendiri yang banyak sekali berubah dibandingkan anak saya. Jadi nggak menargetkan anak saya harus berubah seperti saya, tapi saya yang berubah. Saya bertemu dengan seorang yang anaknya berpuluh-puluh kali ngancam bunuh diri, dari dia stres sampai dia depresi. Akhirnya sekarang dia mulai lebih ringan lagi stresnya. Karena jadi saya merasa banyak kesalahan dari awal, dari mulai belajar awal itu saya sudah merasa bahwa ini salah gitu. Ya memang dari awalnya memang kan dari didikan orang tua saya rasa betul, tapi ternyata diterapkan di situasi yang sekarang bukan tidak kurang pas. Bukan salah, tapi kurang pas dengan keadaan lingkungan. Nah, gitu. Ya, iya Kak. Thank you banget Kak. Jadi kadang-kadang parenting yang kita ambil juga bertentangan Kak dengan tetangga, dengan orang tua gitu. Jadi nggak apa-apa, itu kayak kekristenan banyak aliran. Kita kan nggak harus sama dengan suami kita atau dengan orang lain, tapi aliran kekristenan kita yang penting kita ada damai di hati dan berjumpa dengan Kristus gitu. Iya, betul. Ya, makasih banget Kak. Ya, nah kelanjutannya adalah Kak Laura nih, Kak Laura ngalamin nggak sesi 3 bagaimana berubah dari, aduh kok kayaknya saya abuse anak nih ya, pelecehan pada anak nih ya masuk nih kategorinya nih. Atau dulu saya juga pernah nih punya pengalaman gitu. Silahkan Kak Laura. Bener ya, Kak Laura. Apakah Kak Laura pernah punya pengalaman bagian ini nih? Agak sensitif memang nih, tapi nggak tahu deh. Siap atau belajar apa dari sesi pelecehan pada anak? Silahkan Kak Laura. Apa ya? Kata kunci apa Kak dari pelecehan pada anak yang dipelajari waktu itu? Ya nggak boleh ini kan, maksudnya nggak boleh menjadi anak juga kan. Ya. Oke. Thank you. Pernah nggak? Ya. Kadang ya kalau saking marah kesel karena satu hal, kadang-kadang ada sih keluar kata-katanya gitu. Cuman jarang ya untuk bisa sampai ke tahap itu. Ya, ke tahap membedakan, membandingkan, ya. Nah, itu juga kadang-kadang ada itu masukan ya. Ya, itu pelecehan pada emosi anak, membandingkan, menyalahkan, menyudutkan, mengintimidasi, tidak menghargai. Nah, itu masuk tuh kategori dalam pelecehan emosional, bukan pelecehan fisik. Bukan pelecehan seksual, bukan pelecehan emosi yang banyak kita lakukan ya. Lalu akhirnya membuat mereka tidak berharga. Seperti mengabaikan itu juga masuk dalam kategori melecehkan secara emosi. Mami, aku dapat segini, kok
bisa segini nggak naik-naik gitu kan nilainya. Nah, itu sebetulnya kita sedang membuat anak kita tidak berharga. Nah, bagaimana cara memulihkannya, Kak Julena? Kak Julena mungkin Kak Julena Meske pernah punya pengalaman memulihkannya? Silakan. Maaf saya nggak buka kamera karena Nggak hujan apa-apa. di Bogor. Ya nggak apa-apa Kak, silakan. Jadi memang saya melakukan ini ke anak, maksudnya melakukan cara-cara ini ke anak murid karena saya memang belum punya anak ya. Ya Kak. Anak murid dan anak sekolah minggu dulu. Jadi saya ada pengalaman, rupanya ada anak sekolah minggu saya yang sempat saya marahi karena dia buang makanan. Buang makanan. Kemudian makanan itu diinjek-injek lah sama dia gitu kan. Terus saya sempat agak tinggi suara gitu. Waktu dia kelas 4 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian kami berkomunikasi lagi ketika dia sudah berusia 22 tahun apa 23 tahun begitu. Jadi udah lama. Dia bilang, Kak, saya ingat ketika kakak marahi saya. Wah. Saya waktu itu kaget, dalam arti kata ada sedih juga yang dia ingat tuh ketika saya marahi dia. Akhirnya saya buat surat ke dia. Saya minta maaf gitu kan. Kalau perkataan saya itu membuat dia sakit hati sekian lama gitu. Iya Kak. Dia ingat gitu ya, 18 tahun lah dia, mungkin enggak 10-12 tahun dia ingat kejadian itu. Jadi ya bersyukur, saya puji Tuhan, anak itu bilang, Kak, justru kakak marahi itu saya belajar bagaimana menghargai makanan yang Tuhan beri gitu kan. Iya. Hanya saya akhirnya belajar juga bahwa ketika kita menasehati tidak perlu dengan ucapan keras atau kasar, karena itu akan membekas ke anak. Akan sangat membekas ke anak gitu kan. Walaupun itu akhirnya menjadi pelajaran untuk dia, tapi akan membekas ke anak. Dan puji Tuhan juga sekarang banyak orang tua yang akhirnya konsultasi untuk anaknya, dan saya banyak mengambil dari pertemuan kita yang sudah 5 kali ini ya, 4 kali yang kemarin. 4 kali. Jadi saya sampaikan ke mereka gitu ya. Malahan ada kenalan saya yang sudah umur 70, dia itu merasa orang tuanya tuh tidak membuat dia tidak bahagia gitu. Lalu saya coba bicara gitu kan, karena dia bilang saya sedih karena orang tua saya tidak menyayangi saya. Lalu saya pakai beberapa yang dari sini, saya sampaikan, saya tanya dan sebagainya, rupanya persis sama dengan kejadian dia. Jadi saya bilang, Ibu, saya bilang gitu, yang sekarang adalah belajar memaafkan. Mamanya baru meninggal. Mamanya baru meninggal, dan saya bilang, dulu mamanya Ibu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Iya, katanya gitu. Ya mungkin tanpa beliau sadari, beliau lakukan itu lagi ke Ibu. Tapi saya bilang, tolong Ibu berdamai dengan keadaan, belajar memaafkan dan memutus apa yang tidak baik supaya ke depannya untuk anak Ibu jangan dilakukan itu lagi. Itu Bu. Wow, keren banget Kak. Itu benar-benar teraplikasi ya dalam perjalanan pelayanan. Silakan kakak-kakak lain juga berbagi, karena sesungguhnya parenting adalah milik bersama. Sehingga semakin banyak itu kita seperti penginjilan Kak. Jadi penginjilan kita bukan hanya ceritakan Kristus, tapi bagaimana Kristus bekerja di dalam parenting kita. Betul. Sehingga anak berjumpa dengan Kristus dan mengalami kasih Kristus. Thank you banget untuk sharingnya Kak. Ya, dan ini juga ada yang tidak seiman dengan kita, akhirnya dia banyak juga bertanya begitu kan. Jadi banyak cerita akhirnya, dan pelan-pelan puji Tuhan anaknya sudah mulai bisa mulai bisa pulih ya. Sudah mulai bisa pulih begitu ya. Keren. Dan ya saya bersyukurlah gitu, Tuhan punya cara dengan segala cara ya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah juga memberikan banyak masukan. Itu yang saya pakai juga sekarang. Thank you banget. Thank you banget menguatkan saya juga Kak Julena. Mungkin suatu kali kita perlu bikin juga pemulihan untuk para orang tua nih, supaya dihentikan kekerasan pada anak, pelecehan dan sebagainya, karena anak-anak juga perlu diselamatkan emosinya.
Di masa Iya, kini. betul. Ya, thank you banget, Kak. Oke, Kak Sama-sama. Dian. Terima kasih. Kak Dian, apa yang Kak Dian pelajari dari pelajar parenting ini secara keseluruhan? Kak Dian, mungkin ada yang terlintas gitu, silahkan. Ini ada Kak Ita terakhir. Ya, gimana Kak? Ya, unmute Kak, please. Sebenarnya saya ikut yang sesi 1 sama 4. Oke, yang 2 3 terlewat. Cuman saya banyak belajar tentang komunikasi dengan anak. Saya memang pengennya sih bisa ngobrol enak dengan anak gitu. Cuman dari pelajaran ini saya nggak cuma ngobrol yang hari ini gimana, ngapain aja, nggak cuma itu, tapi belajar tentang perasaannya anak. Apa yang kamu rasakan, marah, kamu rasanya gimana kalau dimarahi mama, dimarahi papa. Jadi saya tahu perasaan mereka dalam situasi-situasi tertentu. Wah, Gitu, oke, Kak. thank you banget Kak. Ya, kalau tadi reviewnya Kakak tahu ya, ada pelecehan pada anak, terus bagaimana memulihkannya gitu ya. Ternyata emosi mereka juga bisa dilecehkan dengan cara kita merendahkan mereka, membandingkan mereka, menyalahkan mereka, menuntut mereka yang mereka tidak mau atau tidak bisa, memilihkan untuk mereka sehingga mereka akhirnya tidak punya pilihan lain. Nah, sehingga akhirnya mereka merasa tidak sebagai manusia yang punya hak untuk bicara dan berpendapat. Ya. Oke, thank you banget Kak Dian. Oke, Kak Ita, sebelum kita mulai yang selanjutnya tema hari ini, Kak Ita silakan. Kak Ita dapat apa dari parenting ini? Halo? Ya Kak Ita kedengaran agak kurang keras sedikit. Ya maaf, audionya kurang bagus, saya chat aja ya. Oh, oke, thank you. Terima kasih Kak Ita. Ya, apa suara saya kedengaran kan? Iya. Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Kita sesi 4 tadi pemulihan. Nah, sesi 5 kali ini kita bicara tentang pertumbuhan iman anak. Jadi kan kita makin tinggi pohon bertumbuh. Ini kita bicara pertumbuhan. Ya, memang tidak bisa mewakili seluruh kata yang kita perlukan untuk hidup Kristen. Kenapa? Karena tumbuh apa berarti nanti mati, apa berarti nanti nggak bisa pendek lagi. Nah, padahal kehidupan orang Kristen kan up and down. Jadi nggak tumbuh terus, jadi akhirnya berbuah terus gitu. Nah, tapi apapun itu kita menggunakan satu kata yang mudah dimengerti sebetulnya tujuannya. Nah, pertumbuhan iman anak. Menurut kakak-kakak, imannya anak-anak sama imannya orang dewasa itu sama atau enggak ya? Imannya anak-anak kita sama imannya orang dewasa sama nggak Kak? Silakan Kak jawab spontan, yang nggak usah buka video, buka audionya aja. Belum sama. Oh, belum sama. Di mana bedanya Kak? Anak-anak lebih beriman kayaknya ya. Malah begitu ya? Lebih pengalaman. Bagaimana kita tahu ya dia lebih berpengalaman. Misalnya gimana Kak? Menarik nih. Kak, dari pengalaman saya melayani di pelayanan anak, ketika dalam segala kekhawatiran kita, anak-anak tuh lebih tenang aja Kak, pasti ada jalan keluarnya gitu. Kadang-kadang kami yang diingatkan gitu ya. Iya. Saya sering juga, aduh gimana ya, tenang aja Kak, pasti ada jalan keluarnya, Kakak berdoa aja gitu. Kadang-kadang anak layan saya yang malah mengingatkan begitu. Oke. Jadi menurut Kakak yang namanya pertumbuhan iman itu mengingatkan apa yang dia percaya ya? Ya. Oke, yang lain apa bedanya pertumbuhan anak sama orang dewasa? Kok Kak ini bilang pertumbuhan anak malah lebih duluan gitu ya? Silahkan menurut kakak nih. Menurut Kak Juliana tadi ya, menurut kakak-kakak yang lain, pertumbuhan anak itu lebih duluan atau lebih belakang atau di belakang kita? Mana yang lebih maju dulu atau lebih bertumbuh dulu? Silakan kakak-kakak. Pertumbuhannya siapa dulu? Adakah Kak Dita mungkin? Mungkin dari aku dikit, Kak. Ya, Kak. Gimana, Kak? Kalau aku sih ngelihat kalau imannya anak-anak itu
spontan ya, artinya dari apa yang dilihat dia, apa yang didengar dia dari guru sekolah minggunya, ya polos aja percaya dengan itu gitu. Sementara kalau iman orang dewasa kan bisa dikatakan iman yang sudah mengalami ya, artinya kita belajar beriman dari apa yang sudah dari pengalaman hidup juga kita semakin bertumbuh. Ketika kita gagal, ketika kita lemah, Tuhan mampukan kita kayaknya bertumbuh di dalam sisi itu. Tapi kalau anak-anak itu lebih kepada yang saya bilang tadi, ya polos aja. Ketika dibilang Tuhan itu di mana-mana, pasti dia akan selalu bilang, kalau kita berbohong, dia kayak anak saya bilang, mama nggak bisa bilang kayak gitu. Tuhan Yesus ada di mana-mana loh, ada di sini juga, ada di hati mama. Jadi memang kalau dibilang beda sih, cuman agak susah mendeskripsikan bedanya dia. Iya. Itulah yang akan kita pelajari bersama tentang iman. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan iman kakak-kakak, yang pasti kita perlu tahu dulu iman itu apa nih? Kita sama nggak nih definisi imannya? Gitu. Jadi akhirnya apa sih yang disebut percaya, ya? Beriman atau percaya tuh apa yang kita percayai gitu, apa yang akan kita gantungkan, apakah maksudnya percaya sama Tuhan tuh seperti apa, itu yang kita mau review bersama pada sore hari ini gitu ya Kak. Jadi mari kita lihat sebetulnya apa itu beriman. Kita mulai dulu dengan pertumbuhan. Kakak-kakak kan merasa bertumbuh ya. Anak-anak juga bertumbuh ya. Jadi ada yang namanya macam-macam pertumbuhan. Oke, anak-anak sampai orang dewasa menurut kakak-kakak bertumbuh dalam hal apa saja? Silakan. Silakan Kak. Kira-kira pertumbuhannya apa nih anak-anak nih menurut kakak-kakak? Tahu Kak? Silakan. Kak siapa nih? Kak Juana. Menurut Kak Juana, anak-anak bertumbuh secara apa? Yang pastinya anak-anak bertumbuh dari secara pengetahuan bertumbuh ya. Hari lepas hari mereka diberikan pengetahuan, pasti bertumbuh dari sisi apa yang mereka tahu dan dari apa yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Dari sisi itu bertumbuh menurut saya, Bu. Baik juga dari sisi pengetahuan tentang iman, atau bisa dikatakan pengetahuan mereka tentang agamanya mereka lah, Bu. Pastinya juga bertumbuh menurut saya dari apa yang mereka pelajari. Karena kayak seperti anak saya, tapi saya katakan tuh dari sisi pengetahuan ya, Bu. Karena dia belajar apa di sekolah minggu hari ini, artinya pengetahuan dia tentang cerita-cerita Alkitab itu bertambah. Jadi aku katakan anak-anak bertumbuh dari sisi pengetahuan salah satu. Ya. Oke Kak, thank you banget Kak. Ya, semoga satu kali kakak-kakak bisa tahu bahwa pertumbuhan itu tahu perbedaannya antar pertumbuhan. Saya mau sharingkan satu hal tentang pertumbuhan. Setuju dengan kakak-kakak yang sharing tadi bahwa pertumbuhannya ada macam-macam gitu ya. Jadi kakak-kakak, sebetulnya dalam dunia ini pertumbuhan kita tuh macam-macam. Di dunia psikologi, pertumbuhan anak khususnya, itu yang satu, pertumbuhan fisik, ya kan? Mulai dari bayi, sampai kita besar, sampai kita dewasa, tangan tambah besar, badan tambah besar, tinggi tambah tinggi, gitu ya. Kalau dikasih makan, tumbuhnya bagus. Gitu ya, tambah tumbuh, nggak ada tuh dikasih makan terus ditambah pendek ya. Jadi yang normalnya adalah dia bertambah usia, bertambah tumbuh fisiknya, kecuali ada titik stuck lalu dia turun kembali menjadi lemah gitu ya fisiknya. Tapi yang pasti biasanya 1 sampai 50 tahun dia bertumbuh terus gitu ya, nggak ada yang tambah pendek. Yang kedua, pertumbuhan kognitif tadi yang kakak bilang, oh dia tambah tahu, tambah hafal ayat, tambah tahu ada firman Tuhan begini dan begitu, itu pertumbuhan kognitif. Yang ketiga, ada yang namanya pertumbuhan sosial, Kak. Pertumbuhan sosial ini berbeda sama pertumbuhan fisik dan kognitif. Kenapa? Karena pertumbuhan sosial menghasilkan pertumbuhan yang belum tentu dikasih makan. Ditambah makan fisik khususnya, dia tambah tubuh dengan baik. Jadi si Erik Erikson tuh yang bilang
pertumbuhan psikososial itu, anak-anak itu tumbuh sih tumbuh, tapi kalau dia tidak diberikan pengaruh yang baik dan positif, maka pertumbuhannya itu belum tentu menghasilkan pertumbuhan yang baik. Seperti apa sih contohnya? Saya akan kasih lihat contohnya dalam bentuk tangga, gitu ya. Jadi seperti apa sih 8 pertumbuhan anak-anak yang bertumbuh secara sosial. Itu beda. Kalau kognitif kita tahu ya, dia makin lama makin bisa membedakan antara sebab akibat. Kalau masih kecil nggak bisa. Makanya begitu umur 5-6 tahun dia mulai nanya, kenapa mami aku harus mandi? Itu karena dia mulai berkembang kognitifnya. Untuk tahu saya mandi ada alasannya. Nah nanti kalau udah besar lagi, kelas 5-6, pertumbuhan kognitifnya dia bisa tahu. Misalnya mami sama papi itu beda ya. Papi kalau marah diem, mami kalau marah ngoceh. Nah, itu dia pertumbuhan kognitifnya tuh, untuk tahu bisa komparasi. Nah, kapan bertumbuh secara sempurna pertumbuhan otak itu 26 tahun. Jadi kalau pendeta-pendeta, kader-kader dan sebagainya, makanya perlu aja ditambahin lagi tuh ke Hendra. Kenapa pertumbuhan pertimbangannya tuh masih bertumbuh sampai 26 tahun mencapai kematangan gitu. Jadi dia perlu banyak pertimbangan, perlu bisa bijak mengambil keputusan karena kognitifnya baru terus berkembang. Nah, ya pertumbuhan sosial beda lagi. Kalau kakak-kakak lihat, mari kita lihat ya. Ada 8 stages of psychosocial crisis. Jadi crisis. Jadi ini ya, kalau kakak-kakak lihat gambarnya gitu ya. Silahkan lihat mulai dari yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat trust and mistrust itu infant, birth sampai 1 tahun. Nah, kalau sampai 1 tahun, anak-anak dijaga dengan baik oleh orang-orang yang dipercaya dan menyayangi dia, which is itu mamahnya, atau papahnya, atau opungnya, atau engkongnya, atau omanya, gitu ya. Dia bisa jadi ya, belum pasti, menjadi anak yang mudah trust. Ini dasar dari iman. Jadi, gitu ya. Terus diangkat. Nah, waktu dia nangis diangkat, dia bilang, trust. Waktu gue butuh, gue teriak, ada yang mau jagain gue. Oke, berarti gue ada trust. Tapi kalau ngantuk, pengen minum, gatel, kepanasan, dibiarin terus. Pokoknya sama babysitternya atau sama ibunya. Nggak apa-apa, biar dia dewasa. Gitu ya. Nah, itu dia sedang bertumbuh menjadi anak yang mistrust. Jadi kalau ada orang susah percaya orang lain, dia mistrust, itu kadang-kadang psikolog gini, waktu kamu kecil siapa yang jagain? Dia kan nanya gitu nanti. Oh, ternyata sama Mbak. Kemana mbaknya? Mbaknya ganti-ganti mulu, Bu, 5 tahun. Mbaknya udah ganti 8. Nah, itu jadi susah mistrust nanti. Susah trust. Karena apa? Begitu dia bertumbuh, tambah usia, perkembangan sosialnya jadi yang tidak menyenangkan, yaitu mistrust, bukan yang trust-nya. Gitu. Nah, ini kira-kira pertumbuhan sosial. Kita bisa bahas ini dalam satu sesi, tapi saya mau kasih tahu kakak-kakak bahwa pertumbuhan sosial itu nggak bisa dikasih makan jadi tambah besar, gitu ya. Dikasih asupan kehangatan secara sosial dari orang tua dan orang di sekitarnya bisa menghasilkan efek-efek negatif. Jadi nggak sama dengan pertumbuhan kognitif tambah dikasih pengetahuan, tambah pinter gitu ya. Belum tentu secara sosial dia tambah pinter. Karena ini ada dampak-dampak lingkungan. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan spiritual. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Kenapa pertumbuhan spiritual itu berbeda sama fisik sama kognitif? Karena tadi seperti ada Kak Juliana bilang, kalau anak-anak kelihatannya kok lebih dewasa imannya ya dibandingkan kita orang dewasa yang sudah mengalami asam garam hidup. Oh, make sense. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Karena pertumbuhan iman atau spiritual, biar dia udah pendeta, belum tentu pertumbuhan spiritualnya menurut Fowler itu ada di tingkat yang baik. Nah, mari kita lihat. Jadi nggak semua pendeta, nggak semua scholar, akademisi, teolog, itu percaya ada pertumbuhan spiritual. Tapi saya aliran yang percaya. Kenapa? Karena Paulus bilang kadang ada yang masih minum susu,
ada yang sudah dikasih makanan keras. Berarti orang dewasa juga ada yang masih minum susu secara spiritual. Nanti kita lihat kenapa bisa berbeda. Tapi yang pasti ini penyebutannya, kalau kakak-kakak lihat, pertumbuhan fisik itu disebut linear. Jadi tambah usia, tambah bertumbuh. Kognitif, tambah usia, tambah bertumbuh kalau dikasih makanan. Kalau pertumbuhan sosial, non-linear. Kenapa? Dia betul bertumbuh, tapi bisa baik, bisa nggak baik, gitu ya pertumbuhannya. Lalu yang keempat, pertumbuhan spiritual, saya sebut pertumbuhan spasial. Kenapa? Kalau nggak dikasih makan yang baik, nggak bertumbuh. Jadi stagnan di, kalau Fowler bilang, iman bayi yang minum susu aja tuh, seperti Paulus bilang. Mari kita lihat kenapa bisa begitu. Nah, kita bicara tentang iman dulu. Apa itu iman? Pakai aja yang Ibrani, Kak, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Aduh, saya nggak mudeng deh tuh ayat. Jadi saya lebih suka menggunakan Fowler begini, kakak-kakak lihat. Jadi iman itu ada 3 konfigurasi. Jadi ada yang kuasa, ada saya, dan faktor eksternal. Misalnya Kak Aichen. Kak Aichen kalau ke gereja, saya ke gereja setiap minggu, saya sudah beriman belum? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa, Kak? Ya kan iman kita itu kalau kita mendengarkan firman Tuhan terus dan kita bertumbuh, itu bisa dikatakan iman kita kita punya iman gitu. Tapi kalau cuman jadi kalau ke gereja dianggap sebagai rutinitas, bukan sebagai kebutuhan, itu kalau menurut saya gimana ya, Kak? Kalau menurut saya, kalau orang yang hanya menganggap bahwa ketika kita pergi ke gereja menjadi sebuah rutinitas atau sebuah kewajiban di hari Minggu gitu, rasanya kalau menurut saya orang itu imannya kurang gitu. Oke, thank you, Kak. Nggak apa-apa, nanti aku bantu jelaskan. Terima kasih banget untuk penjelasannya. Jadi saya ke sekolah minggu, saya ke gereja itu sama dengan saya atau ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu bisa ke sekolah minggu, baca Alkitab, ritual, itu ritual kan tadi, Kak, ya. Jadi ketika saya melakukan ke gereja atau menyuruh anak saya ke sekolah minggu, saya itu baru berhubungan dengan faktor eksternal. Iman itu perlu, betul sekali, Kak, perlu gabungan antara 3 unsur, yaitu saya, faktor eksternal, dan yang kuasa. Dalam hal ini kita sebut dengan Tuhan Yesus. Jadi iman itu ketika saya mengalami sekolah minggu atau ibadah, baca Alkitab, apapun faktor eksternalnya, atau ngobrol sama pendeta, konsultasi sama biro konsultan Kristen gitu ya, itu hanya ngobrol-ngobrol antar orang Kristen aja. Tapi waktu saya ngobrol, lalu saya merasakan ada pesan Tuhan di dalamnya, sehingga saya bisa melakukan pesan ini untuk orang lain, untuk faktor eksternal lain, itu baru beriman. Jadi beriman kalau mau didefinisikan oleh saya dari gambar ini adalah percaya bahwa Tuhan menerima dan memberi pesan yang baik dengan kuasanya kepada kita dalam segala hal. Jadi beriman itu kalau kita melakukan, menerima pesan Tuhan dan melakukan pesan Tuhan. Apa itu orang beriman? Kalau saya mengalami sesuatu, lalu saya menerima pesan Tuhan dan memberi pesan yang saya menerima pesan Tuhan dan percaya bahwa pesan itu baik, ada kuasanya agar saya bisa melakukannya. Jadi contoh, saya pernah pendarahan selama 2 bulan kalau nggak salah. Udah hampir saya nggak beriman tuh, udah saya sempat nggak mau ngomong sama Tuhan gitu ya. Tuhan, saya ini pelayanan jadi calon pendeta, kenapa saya dibikin kayak begini gitu ya? Udah mau marah rasanya. Jadi nggak mau ngomong sama Tuhan. Nah, apakah saya beriman kalau saya ngomong sama Tuhan seperti Yunus, Tuhan saya layak marah sampai mati. Kenapa Tuhan beginiin saya? Nggak fair banget. Nah, itu saya sebetulnya sedang beriman loh. Justru. Waktu saya marah ke Tuhan, seperti Yunus marah, pohon jaraknya diambil sama Tuhan, padahal dia kepanasan, itu dia sudah sedang dalam proses beriman. Proses beriman itu kadang kita marah sama Tuhan. Kadang kita nggak mau ngomong sama Tuhan, tapi bilang, Tuhan,
3 bulan ya saya nggak mau ngomong sama Tuhan, saya lagi kesel sama Tuhan. Nggak apa-apa kata Tuhan. Nah, saya membayangkan Tuhan menjawab itu seperti Bapa yang penuh kasih ya. Tuhan menerima. Tapi juga pelan-pelan dia memberi pesan yang baik dengan kuasanya dalam segala perilaku kita. Bahkan liburan pun Tuhan memberi pesan. Patah hati, Tuhan memberi pesan. Jatuh cinta, Tuhan memberi pesan. Punya anak, Tuhan memberi pesan. Belum punya anak, Tuhan memberi pesan. Pokoknya hidup itu dalam pesan Tuhan. Sehingga waktu saya terima pesan Tuhan, saya alami kuasanya, dan saya dimampukan untuk melakukannya, maka itulah saya beriman. Nah, makanya disebut bapak orang beriman, Abraham, karena dia percaya bahwa Tuhan berpesan, Abraham, kamu kan punya anak banyak nih ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Nah, kamu percaya apa enggak? Oke Tuhan, saya percaya. Saya percaya pesan Tuhan itu. Dengan kuasa Tuhan, saya hidup sampai mati nanti, percaya saya bakal punya keturunan yang banyak. Walaupun mati pun dia dalam keadaan belum punya keturunan yang banyak sekali gitu. Nah, disitulah dia beriman. Jadi beriman itu bukan sekedar datang ke sekolah minggu, melipat tangan, tutup mata, seperti percakapan-percakapan baptis anak yang biasanya gitu ya. Gimana caranya? Oh ya, ntar saya sekolah mingguin sama baca Alkitab dan berdoa. Aduh, itu namanya kendaraannya dibeliin. Tapi belum tahu mau pergi kemana. Nanti dia bisa tersesat itu ke sekolah minggu pun. Jadi itu hanya kendaraan, Kakak. Beriman adalah satu proses, menerima pesan Tuhan dan melakukannya. Kalau nggak beriman namanya. Nah, apa bedanya iman dan spiritualitas? Spiritualitas itu cara-cara Tuhan bekerja dan memberi pesan. Jadi kalau spiritualitasnya naturalis, dia merasa Tuhan memberi pesan saat dia naik gunung. Kalau spiritualitasnya sensing, dia merasa bahwa Tuhan bekerja dan memberi pesan melalui lagu yang dia dengar. Di dalam YouTube atau di TikTok ada kata-kata yang baik gitu dia dengar. Atau kalau spiritualitasnya tradisional ya lewat baca Alkitab setiap hari dia dapat pesan Tuhan dan dia bertekad untuk melakukannya sambil mendoakannya. Nah, tiap orang cara-caranya beda. Jadi kita nggak bisa paksa semua orang harus anak sekolah minggu duduk diam 1 jam sekolah minggu. Kalau enggak kamu nggak beriman. Bukan. Beriman adalah menerima, memberi pesan yang baik. Percaya bahwa Tuhan menerima dan memberi pesan yang baik kepada kita dalam segala hal. Nah, sampai sini ada pertanyaan ya kakak-kakak? Ini aja udah kita udah mau 1 jam, belum sampai pertumbuhan iman. Oke, ada pertanyaan ya kakak-kakak? Nggak seru nih kalau nggak ada pertanyaan. Kak Marina mungkin ada pertanyaan? Enggak, Bu, maaf ini telat, Bu. Oh, oke. Jadi aku lagi bicarain tentang beriman, Kak. Beriman itu kalau ke gereja aja belum tentu beriman, Kak. Beriman itu perlu dia menangkap pesan Tuhan dalam segala keadaan, lalu melakukannya. Itu baru beriman, Kak. Iya, Bu. Ada pengalaman seperti itu. Pernah punya pengalaman seperti itu sih, Bu. Jadi beriman itu bukan karena ini ya, bukan karena baca Alkitab aja gitu. Baca Alkitab ya cuman baca Alkitab aja udah akhirnya gitu. Ya, Bu. Jadi beriman perlu sebuah pengalaman rasa, Kak. Itu cara supaya kita tahu Tuhan kehendaknya apa. Tuhan saya kesel nih, oke pesan Tuhannya apa. Tuhan saya marah nih, oke pesan Tuhannya apa. Tuhan saya lagi bosen ke gereja. Nah, itu Tuhan pesannya apa dan kita melakukannya. Nah, itu beriman. Nah, menurut kakak-kakak, anak kecil bisa nggak beriman kayak gitu? Silakan, Kak Dian. Kak Dian atau Kak Dita? Silakan Kak Dita. Apa ya Bu? Masih belum ini banget, mudeng banget gitu. Oke. Yang kakak tangkap beriman itu apa dari gambar tadi? Apa ya masih? Oh di anak-anak itu kayak masih
kalau kalau selama ini kan ya masih sebatas kayak pengertian mereka tentang Tuhan, baru sebatas itu ya kayaknya kalau anak-anak gitu. Terus juga ya seperti tadi Ibu bilang kayak masih ritual yang sekolah minggu Ritual gitu. ya, oke. Di tengah-tengah ritual kita bisa bilang kepada anak begini kata kuncinya kakak-kakak. Jadi kalau udah ikut kelas parenting nih, biar punya kata kunci yang sama adalah Tuhan ngomong apa ya. Nah itu mengajak mereka beriman. Apa kata Tuhan ya? Tuhan ngomong apa ya? Jadi kalau baca saat teduh tuh kakak-kakak ajak sekolah minggu, saat teduh, Tuhan ngomong apa tadi pesannya? Nah itu saya biasa begitu kepada anak saya sejak kecil. Oh iya Dek, hari ini gimana sekolah minggunya? Tuhan pesan apa? Oh iya Tuhan pesan kita nggak boleh berantem Mami. Oh ya bagus, makasih. Udah dapat pesan Tuhannya gitu. Nah jadi saya selalu jam untuk tanya pesan Tuhannya apa. Bukan kakaknya enak apa nggak ngajarnya, ceritanya apa hari ini, itu penting. Tetapi pesan Tuhannya dari cerita itu apa? Gitu ya. Jadi kakak-kakak biasakan mulai dari hari ini pesan Tuhan apa ya. Jadi sekarang anak saya umur 17 tahun, dia nggak ke gereja ke GKI ini beberapa minggu ini. Hanya bosen Mami, aku nggak suka lah GKI itu kayak gitu, naik duduk berdiri udah gitu ya. Nah kalau di gereja lain kadang-kadang ada podcast Mami katanya. Oke, yang penting kamu tahu pesan Tuhan apa. Itu yang penting. Nah, untuk mencapai saya tahu pesan Tuhan, jadi saya punya ponakan itu dia kena sakit autoimun. Jadi tidak bisa sembuh autoimun seumur hidup. Kalau dia nanti lagi kumat autoimunnya, dia akan mulai bengkak-bengkak gitu kulitnya. Nah, yang menarik adalah waktu dia umur 13 tahun kena autoimun, bapaknya tanya gitu, oke, tambah lagi kita punya pengalaman buruk karena orang tua saya, ayah saya waktu itu pernah dijebloskan ke penjara. Ya, nah dari anak itu ditanya sama bapaknya, kamu belajar apa dari pengalaman-pengalaman yang nggak enak ini? Terus dia bilang, aku pikir Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Nah sampai hari ini saya melihat dia punya keyakinan itu. Itu pesan Tuhan tuh, menangkap pesan Tuhan. Nah jadi statement of faith atau pernyataan-pernyataan iman akan menjadi pernyataan lip service belaka kalau anak-anak kita tidak pakai itu sebagai kalimat untuk menguatkan imannya. Bukan diajarin loh kayak postkolonial, pokoknya harus ya bersyukur. Kamu nggak bersyukur nih dapat sekolah seperti ini? Enggak Mami gitu ya. Kalau dia ngomong gitu kita mau marah. Enggak. Kalau aku enggak gimana Mami gitu, sampai anakku bilang, Mami selama ini yang Mami percayakan Tuhannya Mami bukan Tuhan aku. Oke, betul ya. Kalau begitu kita berdoa supaya Tuhan Mami menjadi Tuhannya kamu gitu ya. Nah itu beriman, biar mereka sendiri yang percaya sama Tuhannya. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Aduh, puji Tuhan dapat sate babi misalnya gitu ya. Nah itu waktu kecil-kecil bisa loh. Ada kecil tuh misalnya, puji Tuhan dapat parkir. Mall begitu padat kalau di Jakarta ya. Jadi kalau dapat parkir itu puji Tuhan malam minggu dapat parkir. Kalau nggak pulang lagi kita muter-muter di mall nggak dapat parkir gitu. Nah jadi kakak-kakak mulailah dengan melibatkan Tuhan dalam hidup anak-anak. Nah, bagaimana flow-nya? Ini mesti cepat aja karena udah 1 jam kita dari tadi. Tuhan memberi pesan intinya ya, itu disebut beriman saat saya alami suka duka hidup. Jadi Tuhan beri pesan, saya melakukan pesan. Jadi itu. Nah, stage-nya tuh ada macam-macam nih. Kalau kakak lihat secara sepintas, ada stage 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada tingkatannya kalau kata Fowler. Sebetulnya jangan pusingin tentang kalau gitu dia paling tinggi dong imannya. Bukan. Kalau ini tahap demi tahap menurut saya. Tahap dasar yang saya ceritakan sama tahap 3. Kenapa tahap 3 banyaknya remaja? Kalau tahap dasar anak-anak itu butuh banyak cinta. Kalau dia udah puas cintanya kayak gelas sampai tumpah, dia bisa bilang, makasih Tuhan. Saya dapat cinta dari orang tua. Kalau dia nggak dapat cinta dari orang tua, siapapun itu, di 0 kan masih bayi ya, dia nggak terpenuhi, nangis mulu sebagai anak bayi gitu ya, dia susah tuh untuk percaya Tuhan. Nah, jadi dia akan cari-cari terus sebagai orang dewasa nanti.
minta diperhatiin semua pendeta, minta diperhatiin semua penatua, minta diperhatiin oleh siapapun yang perkunjungan ke dia gitu ya. Semua pusatnya saya. Saya mau kasih gambar, kakak-kakak fokus pada gambarnya saja visual. Oke ya. Stage 0 semua cinta buat saya. Jadi kalau ada kakak-kakak yang aduh buat apa-apa buat kamu, aduh kamu egois banget sih, sebenarnya bukan egois, itu dia masih stage spiritualnya masih di langkah pertama, 0, masih di langkah 0, saya butuh banyak cinta. Kalau ada orang yang haus cinta, bucin banget gitu ya, nggak bisa lepas dari cintanya, dia menurut Fowler nih dia masih membutuhkan banyak cinta. Nanti dia naik gitu ya, ini kan menerima berbagai bentuk cinta, dia akan naik kalau dia sudah menemukan satu orang yang mencintai dia. Bisa jadi ini bukan orang tuanya di masa tua atau di masa dewasa, sehingga dia tetap nyari satu orang yang bisa dia bergantung kepada orang itu. Padahal kalau udah dewasa, dia nggak bisa tuh bergantung sama satu orang tertentu kan, maka dia mesti balik, nanti di healing tuh dia mesti balik ke orang pertama yang dia perlukan memberikan cinta, yaitu ayah ibunya biasanya nih yang di sini nih. Jadi stage 1 itu kita lihat ya bedanya ya. Stage 0 itu semua cinta buat saya. Kalau di stage 1 atau langkah 1 ada satu orang aja pokoknya yang sayang sama saya. Misalnya saya merasa ibu saya yang sangat sayang sama saya gitu. Nah, kita perlu satu orang. Kalau dia udah punya satu orang, dia naik tuh ke stage-nya. Nah, stage-nya berapa? Stage 2. Gambarnya beda ya. Gambarnya stage 2 adalah saya bisa balas cinta orang itu. Maka ada anak-anak yang boleh Dek Karyani minta permennya, oh nggak boleh. Kalau mama boleh. Nah itu karena di stage 2 tuh dia sudah bisa memberikan cinta pada orang tersebut. Kalau stage 2 ini masih ada di orang dewasa, nanti saya cuma mau dibesuk sama pendeta Hendra, udah. Saya nggak mau sama pendeta Riani gitu ya. Ya ini berarti dia masih butuh satu orang aja untuk memberi dan menerima cinta. Karena dia cuma percaya sama satu orang. Nah ini make sense. Makanya pendeta-pendeta ya nggak apa-apa kalau tahu bahwa oh dia maunya sama si pendeta tuh ya udah nggak apa-apa. Dimaklumi gitu ya. Karena memang ya dia memang sukanya hanya baru sampai situ. Gitu. Nah apa bedanya sama stage 3? Stage anak remaja nih biasanya. Anak remaja itu berkelompok. Maka program-program gereja banyak sekali program anak remaja berkelompok. Supaya apa? Supaya iman kelompoknya muncul. Mari kita cuci mobil semua gitu ya. Itu iman berkelompok. Mari kita live in, memberikan charity buat orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya karena COVID. Mari, itu remaja tuh, mari bersama. Mari kita makan-makan roti bakar gitu ya. Dia pergi rame-rame. Nah ini iman kelompok. Kalau kelompoknya nggak bisa terima dia nggak bisa naik ke stage 4. Dia perlu rasa nyaman dulu di sebuah kelompok. Maka saya menyebutnya iman kelompok. Iman kelompok di mana mereka mengambil keputusan, peduli bersama. Karena mereka butuh sekali secara sosial komunitas yang membuat mereka nyaman. Maka hati-hati kalau kakak-kakak punya anak remaja, dia mencari komunitas imannya di luar gereja yang bukan Kristen. Bisa nggak jadi kelompok beriman? Bisa. Orang waktu saya ke penjara juga, ayo kumpul. Udah mulai kumpul, itu terbagi, Kak. Jadi kelompok yang pakai pasal pembunuhan, kelompok pencurian, kelompok narkoba gitu ya. Nah, itu ada tuh kelompok. Nanti saya tanya, kalau kamu narkoba, oh beda Bu, dia beda Bu. Itu saling celak-celakan tuh dalam satu kelompok. Oh ya, ada yang bandar gitu. Kalau kamu keluar dari sini, kamu mau kemana? Ya, balik lagi Bu ke teman-teman narkoba. Kenapa? Karena ya itu keluarga saya katanya. Nah, itu stage 3. Dia punya iman kepada itu. Jadi dia bergantung pada kuasa Tuhan di komunitasnya, bukan apa yang saya pikir baik gitu ya. Nah, bedanya sama stage 4 itu dia udah mulai berkhianat tanda kutip kepada kelompok ya. Karena dia tahu ada kelompok lain yang menyenangkan, yang membuat dia bisa bertumbuh juga, yang bisa membuat dia memberi dan menerima cinta, maka dia keluar dari kelompok itu. Nah, ini akan terjadi pada usia sekitar kita ke atas biasanya.
Jadi kita makanya ada di GKI juga, terus nanti ke GBI juga gitu ya. Lihat-lihat aja pokoknya di mana-mana bagus, pokoknya jajan-jajan gitu ya. Sampai nanti firm di stage 5 kita udah nggak kemana, udah mau satu tempat aja cukup lah. Yang penting saya memberi ke banyak tempat, saya melayani ke banyak channel gitu. Nah, saya bisa memenuhi kebutuhan spiritualitas saya sendiri dan bersama kelompok di gereja udah nyaman kok, nggak perlu eksklusif, yang penting mana-mana saya belajar kok. Ya, itu stage 5 ya. Nah, ada sampai stage 6 di mana stage 6 kita udah panahnya berubah. Saya mencintai semua orang, nggak peduli lagi orang cinta sama saya apa enggak, karena saya sudah puas. Tuhan sudah memuaskan saya. Nah, oke. Jadi ini tentang teori beriman, maka aduh gimana bertumbuh ya? Kalau bertumbuhnya, semakin dia bertumbuh, semakin dia peduli sama masyarakat dan sosial. Semakin dia bertumbuh, semakin dia nggak selfish. Semakin dia bertumbuh dalam iman, semakin dia mau melakukan yang Tuhan mau dengan tidak terpaksa, dengan sukarela, daripada melakukan yang saya mau. Nah, itu aja penutupnya. Silakan kalau ada kakak-kakak ada pertanyaan. Bu, terima kasih, menarik sekali ya Bu. Tadi kata-kata dari Ibu, kalau pas kita marah Tuhan tuh mau pesan apa sih gitu kan? Kalau sedang butuh tuh mau pesan apa sih buat saya gitu. Nah Bu, kadang-kadang kan kalau kita marah itu kan meluap-luap ya emosinya. Jadi kadang-kadang kalaupun misalnya nggak diluapkan, tapi sukanya dipendem gitu. Ya. Dia lebih baik jadi freeze gitu kan, kayak kemarin jadi es gitu kan. Nah, itu gimana Bu untuk bisa cooling down kayak gitu? Terus sometimes mungkin ya keluar sih kita oke, oh itu ada kakak yang nggak yang harus ditolong, itu ada temen yang barusan suaminya meninggal harus ditolong dan sebagainya. Oh, itu untuk itu sih sudah tergerak, tapi kadang-kadang untuk ke keluarga sendiri suka enggak gitu loh Bu, karena kan kita tahu itu keluarga gitu. Nanti kalau misalnya kita kasih nanti jadi ketergantungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu harus bagaimana Bu? Oh, tentang memberi ya? Ya, gitu. Oh, oke. Memberi kan biasanya dapat wisdom dong dari Tuhan. Kira-kira siapa yang akan kita beri, apa manfaatnya dan konsekuensinya. Itu karena kita cara berpikirnya kan kognitifnya sudah maju ya. Sehingga akhirnya kita perlu pertimbangan memberi. Tapi kan yang pasti adalah saya siap memberi. Nah, memberinya memberi apa, kepada siapa, memang itu perlu diskusi, perlu mendoakan dari Tuhan. Apakah saya hatinya damai waktu memberi sama dia gitu. Kadang saya kelihatannya susah, tapi saya kok nggak ada gerakan hati ya untuk memberi. Nah, itu saya mundur dulu tuh. Tuhan ini kenapa ya? Saya kok nggak ada gerakan ya? Jangan-jangan dia juga dapat dari orang lain atau dia sebenarnya nggak terlalu perlu banget. Tapi kalau dia perlu banget, tolong beritahu saya di hati saya untuk tergerak Tuhan melakukannya. Nah, akhirnya saya berdoanya kayak gitu. Tapi saya memang udah punya tekad untuk memberi. Misalnya ada sejumlah uang yang memang kita sisihkan untuk memberi, tapi minta wisdom mana nih yang mau kita beri gitu. Ya Bu. Terima kasih. Yang itu Bu, kalau yang pesan dimarah atau yang apa sih yang mau Tuhan sampaikan pada saat saya marah, apa sih yang Oke. Jadi gini Kak, ini menarik sekali untuk mengajarkan anak baca Alkitab setiap hari, karena itulah asupan wisdom words yang ada di pikiran kita, di benak kita. Sehingga kalau kita marah, aku pernah misalnya marah sama suami gitu ya. Aduh Tuhan, dia berbeda sama saya mah extremely different sama suami saya gitu ya. Jadi kalau berbeda banget, masuk kamar gitu marahnya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak suka sama dia orang gitu ya. Gimana sih dia? Kan saya benar Tuhan. Kenapa dia jadinya merasa dia yang benar gitu ya? Terus akhirnya saya diam gini. Jadi saya mesti apa Tuhan? Nah itu pertanyaan saya biasanya. Tuhan saya mesti ngapain ya Tuhan? Itu bisa lama gitu nunggu diam, tiba-tiba ada suara gitu dari hati. Mau nikah tuh ngapain, Ri? Udah cuma pertanyaan itu kira-kira tuh saya jawab iya ya. Ya menikah ya untuk saling respect, saling sayang. Ya udah sekarang keluar katanya. Udah tuh suara hati saya bilang kayak gitu. Terus saya keluar, ya udah dong, saya mesti belajar mengampuni dan memberi ruang buat perbedaan gitu. Ya udah akhirnya saya keluar nggak marah lagi gitu. Apalagi di benak nih kalau udah berantem tuh marah kayak oke, turunkan harga diri demi relasi. Yang penting relasi, bukan harga diri, karena sama-sama menunjukkan respect dari Tuhan. Nah itu conscience, hati nurani Kak. Saya nggak bisa ajarin
harus gimana dan nggak boleh gimana, tetapi firman Tuhan mengasah hati nurani kita dan anak kita untuk akhirnya menggunakan pesan Tuhan itu. Sama seperti anak saya. Waktu berbeda pendapat sama saya, kami bertengkar, saya berteriak, dia berteriak, saya bilang masuk kamar, tanya Tuhan, mesti ngapain? Nah, saya terus kerja sejam, untung lah ya, jadi nggak diganggu sejam, 2 jam gitu ya. Terus tiba-tiba dia keluar tuh dari kamar. Udah, apa kata Tuhan? Saya bilang gitu. Ingat banget waktu umur berapa dulu, 9 apa? Kata Tuhan, aku harus minta maaf katanya. Tapi aku nggak mau. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu kata Tuhan apa. Nah, sampai situ dulu tuh saya, Kak. Oke, Bu Riani, saya mau tanya. Ya. Tadi kan ada stage-nya ya. Jadi tiap orang kan stage-nya beda. Itu juga dengan anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengajar anak untuk memahami atau mendengar suara Tuhan. Kayak saya bilang ke anak-anak, coba deh denger deh Tuhan ngomong apa. Gimana mah caranya denger mah? Ya tenang, direnungkan, dan mereka tetap kebingungan gitu. Bagaimana Pak Bu caranya yang menjelaskan ke anak-anak untuk tiap stage imannya mereka? Kalau aku tuh biasanya suka contohin gitu. Jadi dalam bentuk storytelling, Kak. Jadi storytelling itu penting, menceritakan pengalaman kita, bukan mengajari mereka. Itu beda ya. Kamu tuh harus begini. Kalau mengajari itu nggak mempan. Tapi menceritakan, Dek, kemarin ya, Mami itu lagi bingung banget sama tuh orang, terus tiba-tiba Tuhan bilang, sudah lari. Tuhan Yesus tuh di kayu salib juga bilangnya ampunilah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Sudahlah Mami, mereka tidak tahu, dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu ya. Oke ya sudahlah, aku belajar ngampunin. Nah itu jadi statement-statement dari firman Tuhan, dari ayat hafalan, dari pendeta khotbah gitu ya. Nah, kayak suami saya tuh kadang-kadang kalau saya khotbah gitu ya, kenapa ya? Seringkali ini orang begini, terus kita begitu, tapi orang nggak gituin kita. Terus suami saya, menurut pendeta yang khotbah hari ini, gitu ya. Jadi dia mengutip kalimat saya di mimbar gitu. Nah itu menjadi salah satu cara suara Tuhan bekerja melalui siapapun selama pesan itu positif, Bu. Jadi sambutlah ketika anak mulai gini. Kira-kira sih kayaknya Tuhan mau ngomong ini, Mami. Memang betul, susah banget tuh melakukan itu ya. Jadi tanggapi, apresiasi hasil olah dia mengenai suara Tuhan. Selama itu nggak bunuh orang, selama itu nggak melakukan sesuatu yang tidak bermoral, kita anggap itu dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajak kita berpikir yang baik, yang positif. Jadi kalau dibilang, Dek, ini ada 2 nih mainan, sama dikasihnya sama orang. Kira-kira Tuhan maunya apa ya, Dek? Ya mungkin kira-kira Tuhan maunya aku bagi orang lain, tapi aku belum bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu Tuhan maunya apa. Jadi berlatih aja, Bu. Beri apresiasi. Jangan mencela mereka, tapi hargai kira-kira Tuhan mau apa. Berarti sering kasih pertanyaan, kira-kira Tuhan ngomong apa ya? Tuhan mau apa begitu ya, Kak ya? What would Jesus do kan? Kalau ada stiker tuh What would Jesus do, WWJD ya. WWJD, apa yang Tuhan lakukan? Kira-kira kalau Tuhan ada di sini dia akan bilang kamu apa ya, Kak? Atau bilang kamu apa ya, Dek? Kira-kira Tuhan akan bilang, oh ya, kalau Mami sih kira-kira Tuhan akan bilang gini, Dek. Nah, kalau kita mau mengajari, kita bilang dengan kata saya. Kalau Mami sih pikir Tuhan akan ngomong kayak gini, Dek. Nah, itu kan Mami. Oke, ini tuh Mami memang. Nggak apa-apa, kita tularinnya tuh apa kata Tuhan kepada Mami. Jadi nanti apa kata Tuhan kepada dia. Bukan apa kata Tuhan untuk kamu. Itu kan kita sudah ngajarin dia kan. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Ada lagi kakak-kakak lain? Jadi bagaimana taunya kita sudah bertumbuh, ya kita mikirin diri sendiri atau mikirin orang lain. Kita mikirin keluarga sendiri atau keluarga orang lain. Kita mikirin gereja sendiri atau kita juga mikirin gereja orang lain. Nah itu cara kita lebih bertumbuh
Karena kita dipakai Tuhan, Efesus 2 ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi kalau kita merasa hidup baik-baik aja, punya duit di masa pandemi ini, cukup makan, enak bisa online food gitu ya, tanya, Tuhan, ini saya kok enak ya masa pandemi ini di tengah-tengah orang lain gak enak. Saya mesti apa ya Tuhan? Nah itu perlu ditanya. Karena disitulah letak pertumbuhan iman kita, nggak memikirin diri sendiri. Semakin kita nggak selfish, semakin kita bertumbuh. Jadi omong kosong, orang punya banyak ayat Alkitab tapi dia selfish, itu pertumbuhan kognitif namanya, bukan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu melakukan, semakin tambah melakukan yang Tuhan pesankan, lebih lagi semakin dia bertumbuh. Karena dia diberi kemampuan oleh Tuhan menghadapinya. Maka orang yang sakit permanen gitu, aku tetap, saya percaya janji Tuhan kok, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Wah, itu bertumbuh tuh imannya. Dia percaya janji Tuhan, dia percaya pesan Tuhan, dia menjalani pesan Tuhan itu. Nah, dia bertumbuh. Akhirnya dia peduli juga sama orang. Ada istri pendeta kami, Pak Agus dulu emeritus, waktu istrinya mau meninggal, akan meninggal gitu ya, beberapa hari sebelum meninggal, itu saya tengok dia kena autoimun juga. Terus waktu itu dia nggak makan obat katanya, terus jadi bablas tambah parah. Terus ya baru saya datang nih ya jam 2 siang kalau nggak salah. Apa kabar tante? Itu udah berjamur semua seluruh tubuhnya tuh dari mulut sampai ke dalam. Terus dia bilang, kamu capek ya Ri katanya, habis dari gereja masih harus ke sini. Dia bilang, ya ampun Tuhan, terharu banget ya, orang udah hampir mau meninggal, udah nggak ada pertolongan, masih merhatiin saya dan merasa peduli. Saya ini lelah dari pagi sampai siang gitu ya, selalu melakukan banyak aktivitas di gereja gitu. Wah, itu menurut saya tuh orang yang diteladani bertumbuh dalam iman tuh, karena dia dalam sakit pun dia peduli sama orang gitu. Nggak selfish mikirin diri sendiri dan minta dikasihani gitu. Nah, disitulah pertumbuhan kita. Jadi jangan pikir pertumbuhan iman itu pertumbuhan ngerti teologi yang banyak, itu pertumbuhan kognitif namanya. Penambahan jumlah pengetahuan dan kekompleksan cara berpikir itu kognitif. Tapi iman masuk nggak kognitif? Ya masuk dong. Saya tahu, saya lakukan. Saya minta kuasa Tuhan bekerja. Jadi mendukung kemampuan kognitif. Tapi bukan itu menjadi bukti bahwa dia beriman. Demikianlah Kak Hendra. Seru banget ya. Aduh. Karena ngomong sendirian ya. Oke. Terlalu banyak yang dipelajari ya. Kakak-kakak, semoga ini jadi sesuatu yang awal ya untuk menggelisahkan buat kita untuk memperbaiki apa-apa yang kita harus perbaiki, dan jadi menyenangkan ya kalau nemuin hal baru, hal kesadaran baru kita dapatkan, sehingga ternyata banyak hal nih harus ditingkatkan, harus diperbaiki ya. Dan semoga ini juga yang membuat kita akhirnya bisa juga berbagi dengan teman-teman yang lain ya Kak Riani ya. Apa-apa yang kita dapatkan, kita pengen jadi berkat juga bagi banyak orang, lebih banyak lagi nih begitu. Ya. Kakak-kakak masih ada lagi pertanyaan? Jadi kita minggu besok kita akan ketemu lagi ya Kak Riani ya, dengan tema apa? Love and Logic. Love and Logic ya. Ini prinsip banget untuk kita nanti masuk ke sesi-sesi berikutnya nih di tahun depan ya. Ya. Semoga kakak punya waktu untuk kita kembali membekali diri ya. Dan kita boleh akhiri pertemuan ini. Saya boleh mengundang Pendeta Riani untuk berdoa, Kak? Mari kita berdoa. Yuk kakak-kakak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengajar kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Melainkan kami diberikan banyak anugerah, kesempatan, pembelajaran, pengalaman iman, kuasa Tuhan yang besar, dan teman-teman yang berkumpul bersama untuk saling belajar, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kami, dalam pengenalan akan pesan Tuhan, dan menjadi pelaku pesan itu, dan kebertahanan di dalam menjalani hidup beriman dengan suka dukanya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa mohon
Tuhan menolong kami, menolong juga Kak Hendra, Bina Warga yang memfasilitasi kami untuk belajar bersama, biar kami boleh bertambah hari bertumbuh di dalam cinta Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kemahiran untuk hidup berbagi dan peduli, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kami didik, yang kami dampingi, siapapun itu, dalam keluarga kami atau bukan dalam keluarga kami, biarlah kami boleh menjadi teladan orang tua yang penuh cinta. Terima kasih Bapak, ini doa kami, berkati kami untuk terus jadi berkat, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Aryani. Terima kasih Terima kasih Kak Riani. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu yuk, Ya, Kak. foto dulu yuk. Tampangnya kita keluarin. Iya, kita foto dulu nih. Aduh, ini penting nih. Iya. Oke, kakak-kakak keluarin ya. Sebentar saya ini dulu. Oke, saya tarik ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kak Aisyah mau ikut jelek, Kak. Kak. Oh, iya, gitu. iya. Oke, yuk kita foto ya. 1, 2. Thank you kakak-kakak. God bless you. Thank you. Sampai ketemu kakak-kakak. Sampai minggu Terima depan. kasih.